Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita masih melanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kemudian dilanjutkan kitab karya ulama Nusantara yaitu Syekh Nafis Al-Banjari. Nama kitabnya Ad-Durrun Nafis. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mengkaji kitab ini diberikan anugerah oleh Allah, kefutuh ilmu kita dapat memahami dan juga diberikan anugerah dapat mengamalkan. Pembahasan malam ini melanjutkan dari pembahasan minggu yang lalu. Qala musannif rahimakumullah, ya. Objeknya masih masalah soal rahasia huruf alif lam mim. Ternyata rahasia huruf alif lam mim ini diurai oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya cukup panjang sekali. Qala musannif rahimakumullah, ya. Ini menurut dawuhnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Fala tatlub bil haqqo, ya. Fala tatlub, maka janganlah kamu mencari al haqqo, yaitu al haq. Ya, kata al-haq ini harus bisa memahami secara betul bagaimana kata al-haq menurut ulama muhakkikin. Ya, bukan pengertian al-haq ya bimakna umum. Contoh misalkan ja'al haqqu wa zahaqal batil, ya, al-haq ini sebagai sebuah al-haq kebenaran. Tapi al-haq yang digunakan oleh para ulama muhakkikin yaitu wujud tajalli, ya, wujud kenyataan itu disebut al-haq. Seperti alam semesta dan seisinya, ya. Ini alam semesta ini dulunya tidak ada, kemudian diadakan oleh yang maha ada. Maka ketika sudah wujud menjadi ada, itu disebut sebagai al-haq. Ya. Ya, begitu juga wujud diri kita. Ya. Wujud diri kita juga sama. Dulu tidak ada, menjadi ada, kemudian diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah menjadi wujud ini, ya, bisa disebut sebagai wujudul haq,
Ini harus dipilah secara benar antara penggunaan kata Allah dan al-haq itu ada perbedaan. Nah, maka kalau kita sudah paham maksud al-haq ya dalam penjelasan para ulama muhaqqiqin, ketika kita menemukan kata al-haq itu sudah tahu arahnya kemana ya. Jadi fala tatlubul haqqo, janganlah Anda mencari al-haq, la min dahilin, tidak dari dalam, wala min kharijin, dan juga tidak dari luar. Ini maksudnya ya. Kalau kita pahami, kita terjemahkan menurut bahasa yang bisa kita cerna, kita pahami ya. Jadi kalau kita ingin memahami ketuhanan ya, kalau kita ingin memahami atau mencari Tuhan, itu tidak usah ya dari dalam atau dari luar. Karena hakikatnya dalam dan luar itu sebagai tajalinya, kenyataannya. Itu. Maka orang-orang yang ingin mengenal Allah ya, itu tidak harus min dahilin wala min kharijin. Jadi tidak usah keluar dari diri dan juga tidak keluar dari diri. Ya, ini menarik. Ya, tidak dari dalam diri dan juga tidak keluar dari luar diri. Kenapa demikian? Idid dukhulu, karena sesungguhnya masuk, wal khuruju, dan keluar, min sifatil hudusi, itu termasuk sifat hudus, sesuatu yang baru ya. Jadi yang keluar masuk ini min sifatil hudus ya. Contoh ya, kita dulu tidak ada, menjadi ada, kemudian nanti tidak ada. Ini kan sebagai bukti bahwa ini wujud yang hudus, wujud yang baru ya. Dulunya tidak ada, menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Ini menurut penjelasan Syekh Ibnu Arabi. Fangdur al-kul, gitu. Maka solusinya lihatlah al-kul. Al-kul itu ya keseluruhan wujud, itu al-kul. Jadi apa yang ada di alam semesta seisinya itu sebagai wujud al-kul ya. Tajidu, kalau Anda melihat objek alam semesta secara utuh dan seisinya, tajidu al-kul, maka Anda juga akan menemukan al-kul, yaitu wujud yang utuh dari alam semesta ini. Jadi maksudnya ya, ini harus saya uraikan supaya logika kita ya, orang yang baru memahami kajian-kajian Ibnu Arabi ini bisa masuk, bisa paham. Maksud al-kul ya, al-kul ini ya seperti wujud alam semesta saat ini ya. Ada bumi, ada matahari, ada bulan ya. Ada juga planet-planet yang lain. Kemudian juga di alam semesta, di bumi ini juga muncul berbagai macam makhluk ya. Ini namanya al-kul.
dulu tidak ada, diadakan oleh yang maha ada. Maka ketika kita melihat wujud yang dulunya tidak ada menjadi ada, secara otomatis kita akan terkoneksi ingat kepada yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya itu. Seperti kita melihat wujud makhluk, ya, dulu tidak ada menjadi ada, sekarang ada. Nah, dengan wujud yang ada ini, kita akan mudah terkoneksi untuk ingat kepada Al-Khaliqnya, penciptanya. Karena ini kudus, maka harus ingat yang muhdis, yang memperbarui. Ya. Siapa yang muhdis? Ya Allah. Karena dari tidak ada menjadi ada, kemudian Allah lah yang mengadakan. Ini maksud fangdur al-kul fil-kul tajidul al-kul. Ya, ini bahasanya bahasa filosofis, ya. Jadi kita disuruh melihat seluruh semesta, maka pada saat kita melihat seluruh semesta dan seisinya, maka disitulah kita akan menemukan hakikat al-muhdis, hakikat yang mencipta, hakikat yang mengadakan, hakikat yang mewujudkan. Yaitu, ya, kalau bahasa yang sudah kita pahami, al-muhdis, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajaran Syekh Ibnu Arabi, ya, itu mengajak kita untuk langsung bisa terkoneksi ketika melihat wujud yang ada di alam semesta itu, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi fangdur al-kul fil-kul tajidul kul. Ini menarik. Fangdur al-kul fil-kul tajidu al-kul. Lihatlah semesta, di dalam semesta ini, maka Anda akan menemukan al-kul bermakna yaitu Allah yang mengadakan segala yang ada di alam semesta ini. Fal arsyuh majmu'un. Ya, kalau ada kata ars itu masih majmu'. Ya, masih kumpulan, sifatnya global. Tapi kalau sudah kata al-kursi mafruq, itu sudah terpisah. Jadi arsyullah itu tak terbatas. Tapi kalau kursi, wasi'a kursiyuhu ini sudah, ya, menunjukkan mafruq, yaitu sesuatu yang sudah teridentifikasi. Itu. Nah, jadi dua kalimat, dua baris dari makalah Syekh Ibnu Arabi ini ternyata ya isinya cukup dahsyat, ya. Ini kajian-kajian filosofis, ya. Ini kajian yang membuka akal pikiran kita, tapi harus disertai dengan nur ilahiyah. Ya, nur ilahiyah itu yang bisa menerangi hati kita. Kalau akalnya terbuka, tidak disinari dengan nur ilahiyah, kebablasan menjadi ateis. Itu contoh, ya, dia bisa berpikir secara rasional, ya, soal alam semesta. Tapi karena nggak ada nur ilahiyah di dalam hatinya, kebablasan. Alam semesta ini ya proses natural. Nggak ada keterlibatan Tuhan. Ini akan sampai pada tahapan itu kalau tidak didasari dengan nur ilahiyah. Berbeda dengan
orang yang mendapatkan nur ilahiyah. Ya, kita berpikir secara filosofis tentang hakikat tadi. Hakikat alam semesta, hakikat diri kita. Ya, kita merenung, kita berpikir ya. Akhirnya bisa menemukan jati diri kita. Nah, kemudian setelah menemukan jati diri kita mendapatkan bias nur ilahiyah. Akhirnya kita bisa memandang ya kepada zat yang mengadakan, zat yang disebut al-muhdis, zat yang mengadakan wujud alam semesta. Ya, ini kalimat menarik ini walaupun sederhana. Fala tatlub al-haqqa la min dahilin wala min kharijin. Gitu. Jadi jangan cari Tuhan ya. Jangan cari Tuhan itu tidak ada di dalam dan juga tidak ada di luar gitu. Sebab apa? Sifat keluar dan di dalam itu sifatnya sifat muhdis, sifat kudus, sesuatu yang baru. Ya, seperti ya, kita di dalam ruangan ini ya, kita bisa masuk kemudian bisa keluar. Kalau konteksnya wujud manusia, ya dulu kita tidak ada, artinya tidak ada di alam atsam, di alam dunia ini, ya dulu kita di alam rahim, sebelumnya di alam arwah, kemudian kita menjadi ada, suatu saat kita akan menjadi tidak ada lagi. Gitu. Ini ciri-ciri muhdis, ini ciri-ciri kudus. Ya. Nah, kemudian Imam Syekh Ibn Arabi menambahkan fangdur al-kul fil kul tajidu al-kul. Jadi pandanglah seluruh semesta ini ya di dalam wujud nyata, maka Anda akan menemukan siapa yang mengadakan alam semesta ini. Itu. Kemudian ada syair Bahar Basit ya. Ya taliban liwujudil haqqi yudrikuhu irji lidzatika fikal haqqu faltazimi. Ya taliban, wahai para pencari jalan menuju Tuhan, talib ya. Atau ya salikan, wahai orang-orang yang sedang berjalan menuju Tuhan itu. Jadi bisa taliban itu adalah orang yang berproses sedang mencari. Kalau salikan itu orang yang sudah berjalan. Liwujudil haq, dalam mencari hakikat wujudil haq. Ya, ini bisa memiliki makna ya secara lebih dalam, yaitu bagaimana mengenal al-haq. Ya, al-haq itu nyata di alam semesta. Tapi membongkar ya wujud alam semesta sampai menemukan ya siapa Tuhannya, nah ini perlu proses, perlu yang namanya proses untuk menemukan makna yang hakiki. Jangankan kita, ya, jangankan level kita yang boleh dikatakan banyak dosanya, banyak hijabnya. Selevel Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan ya Bapak Tauhid, dalam proses mencari wujudul haq itu melalui proses jalan panjang ya. Jadi selevel Nabi Ibrahim
Ya. Itu bukan berarti ujuk-ujuk diberikan anugerah oleh Allah, al-faidul ilahi, ya, langsung ke dalam hati. Terus ma'rifah itu tidak, tapi berproses secara natural, ya. Mulai dari ya menghancurkan berhala-berhala, ya, pada saat Raja Namrud itu pergi, kemudian makbadnya itu berhala-berhalanya dihancurkan. Kenapa? Karena ini untuk menguji keyakinan. Sebab selevel Nabi itu ada fitratu tauhid, fitrah ketauhidan. Ini enggak mungkin. Ini Tuhan tuh enggak mungkin. Karena apa? Karena saya tahu ini yang bikin bapak saya. Ya, produsennya kan bapaknya Nabi Ibrahim. Ini dibikin oleh bapak saya. Saya tahu bikinnya, bahannya pun tahu. Kok kemudian disembah-sembah? Gitu. Jadi secara keyakinan fitrah tauhid sudah muncul. Logikanya tidak masuk, hatinya menolak. Maka perlu eksperimen menguji. Coba ini kalau Tuhan benar, saya hancurin, marah enggak? Karena keyakinan sudah kokoh, ya tetap yang disebut Tuhan, ya bukan berhala-berhala ini. Namun akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim membuat murka Raja Namrud, sampai akhirnya diselidiki, dicari siapa ini yang kurang ajar menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Gitu. Tinggal satu yang besar, kemudian alat yang dibuat menghancurkan dikalungkan. Akhirnya ya terduga adalah sosok pemuda yang namanya Ibrahim. Setelah disidang kemudian diuji lagi oleh Allah. Fitrah tauhid ya akan melalui sebuah proses yang disebut dengan pembuktian. Ya. Awalnya konsep, nggak mungkin ini konsep Tuhan itu kok berupa patung, ini enggak. Ya, kemudian yang kedua, setelah diputuskan harus dibakar, ya, Nabi Ibrahim ada fitrah tauhid. Dalam keyakinannya muncul. Ya sekalipun saya dibakar dengan kayu, tapi yang punya kuasa Allah. Kayu ini tidak mampu membakar apapun kalau Allah tidak berkehendak. Ini keyakinan, fitrah tauhid itu sudah bicara demikian. Kemudian terbukti, dibakar benar, selesai apinya membara, kemudian mulai agak mengecil, dan ternyata Nabi Ibrahim masih hidup. Ya, kul ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Api jadilah kamu dingin. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak api ini membakar Nabi Ibrahim. Ya, pembuktian yang kedua, Nabi Ibrahim semakin yakin, yes, bahwa api yang lazimnya membakar, tapi Allah yang punya kuasa tidak berkehendak, akhirnya pun tidak bisa membakar. Ya, semakin kokoh. Ya, jadi pertama ilmu yakin, ini sudah tahap ainul yakin. Setelah itu tidak lantas Nabi Ibrahim itu mendapatkan pencerahan ilahiyah, itu tidak. Ya, kemudian Nabi Ibrahim berproses mencari, penasaran, gitu. Sudah mulai yakin, ya, bahwa Tuhan berhala tidak, bahwa Tuhan itu yang punya kuasa segala-galanya, iya, karena saya buktikan api yang lazimnya membakar terbukti tidak membakar. Nah,
kemudian proses berikutnya Nabi Ibrahim masih berproses mencari kayak apa sih sesungguhnya Tuhan itu gitu. Akhirnya dia melihat bintang di malam hari ya. Dianggap ini Tuhan, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Tapi ketika menjelang subuh ya, bintang ini kemudian sirna enggak kelihatan. Oh, bukan. Ini bukan Tuhanku. Masa Tuhanku ketika malam berubah menjadi siang hilang gitu. Nah, kemudian lihat lagi besok malamnya, lihat purnama, ya cahayanya lebih terang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku, karena cahayanya lebih terang daripada bintang yang kemarin. Tapi ketika menjelang pagi, ya, bulan hilang. Nabi Ibrahim protes, enggak mungkin Tuhanku seperti ini bukan Tuhan. Terus berikutnya ketika siang hari, muncul matahari yang lebih terang benderang sinarnya. Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Gitu. Tapi menjelang sore, matahari terbenam. Oh, ini bukan Tuhanku. Jadi proses eksperimen, proses mencari al-haq ini dirasakan betul oleh Nabi Ibrahim ya, di tengah lapangan, melihat kondisi situasi yang dihadapinya. Ternyata semua yang dianggap sebagai Tuhan oleh pikiran makhluk ya, mulai dari bintang, bulan, kemudian matahari, ternyata itu bukan Tuhan. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mendapatkan pencerahan ilahi, ya. Kemudian dideklarasikan, ya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ya pencerahan ilahiyah, ya, mendapatkan kemakrifahan, yaitu dalam doa iftitah itu dijelaskan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi inni wajjahtu wajhiya, aku menghadap. Wajhi ya, wajhi itu bukan wajah secara fisik tapi bermakna al-qalbi, hatiku. Aku menghadapkan hatiku lilladzi, kepada zat fatir samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi, wa ma ana minal dan aku bukanlah orang-orang yang menyekutukan. Kemudian inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati, ini deklarasi. Kalau sudah pemahaman tentang ini wajjahtu wajhiya, berarti sudah ma'rifah, sudah mengenal siapa yang disembah. Ya, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kemudian sikapnya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wan nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, wa mamati, mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru muncul keyakinan yang kokoh. Ya, ini seorang nabi yang dikenal dengan bapak tauhid, ya, dalam proses mencari al-haq itu melalui jalan panjang, ya. Begitu juga Nabi besar Muhammad SAW, sekalipun beliau sudah terpilih, ya, sudah maksum, tapi beliau juga melakukan proses tazkiyatun nufus, proses pencarian. Ya, harus bolak-balik selama 15 tahun dari usia 20
25 sampai 40 ya turun naik Gua Hira, tujuannya juga ingin mendapatkan pencerahan ilahi ya, sehingga turunlah mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah, level para nabi itu pun membutuhkan proses. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita ini ya sudah jelas orang yang penuh dosa, orang yang penuh hijab. Nah, kita terbantu ya bisa memahami tentang ilmu-ilmu hakikat ya melalui kajian-kajian ya kitab hakikat ya, seperti kitab Al-Futuhat Al-Makiyah ya, kemudian Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah ya, ini sebagai pembuka. Kemudian juga ada kitab Ad-Durrun Nafis. Ini semua mengurai secara teori ya, mengurai secara ilmu, secara teori atau epistemologi soal ketuhanan. Setelah kita paham dari aspek epistemologi ya, kemudian kita berproses ya, berproses untuk bisa merasakan, atau dalam bahasa filsafat itu aksiologinya. Aksiologinya itu ya berproses dalam kehidupan nyata, kita bisa menerapkan teori-teori tentang ilmu hakikat ya, terutama kaitannya dengan wujud alam semesta, terutama kaitannya dengan al-haq. Nah, ini kita dihadapkan pada dunia nyata. Nah, di sini akan terlihat sejauh mana kita mampu memandang bahwa wujud semesta ini sebagai tajalli al-haq, atau pandangan kita terhijab memandang alam semesta ya alam biasa, terlepas dari Tuhan ya, melihat makhluk ya dianggap berdiri sendiri, terlepas dari Al-Khaliq sang pencipta. Nah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu mengajarkan kepada kita supaya ketika kita melihat wujud alam semesta ini, mata memandang batiniah kita bisa terkoneksi memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan al-haq itu. Maka kalimat fangdur al-kul fil-kul tajidul kul, nah, ini kalau kita sudah paham itu rasanya ya nikmat yang luar biasa. Karena ya walaupun kalimahnya ini kalimah sederhana, tapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa ya. Ya, kembali ke syair Bahar Basitnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya taliban li wujudil haq, ya ini tadi kita sudah menjelaskan tentang proses wujudul haq itu ternyata prosesnya panjang. Nah, kita ngaji yang istiqomah soal ilmu yang begini ini aja bisa istiqomah ngajinya, kemudian pahamnya itu bisa urut, bisa kafah, bisa utuh, itu sudah anugerah gitu. Cuma kan godaannya ya berat gitu. Kadang enteng ngaji, kadang berat ngaji, kadang macam-macam gitu. Jadi kita ini sudah ada hamparan ilmu ya, hamparan ilmu dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kita tinggal mendengarkan, menikmati ya dari makalah-makalah yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Yudrikuhu. Jadi wahai para pencari wujudul haq ya. Yudrikuhu ya. Akan menemukan siapa tolib ya hu
kepada al-haq. Jadi kalau ada seorang salik yang berjalan menuju Allah, itu Allah akan responsif. Ya, kalau dia jalannya lari, Allah lebih cepat lagi. Gitu kan di hadis kan seperti itu. Jadi Allah sangat responsif terhadap hamba yang menuju kepadanya. Kalau dia lari, Allah lebih cepat lagi. Jadi ini menunjukkan Allah sangat merespon. Lah, yudrikuhu ini membuktikan kalau ada seorang salik yang istiqomah menuju Allah, pasti yudrikuhu, pasti akan menemukannya. Seorang thalib, seorang murid yang sungguh-sungguh menuju Allah, ya, mengikuti ilmunya, mengikuti aturannya, pasti yudrikuhu, pasti akan menemukannya. Gitu. Irji, kembalilah lidzatika, kepada zat dirimu. Nah, ini disuruh melihat ke dalam diri. Irji lidzatika. Coba zatmu itu pikiran, ya. Diri kita ini yang sekarang wujud fisik begini ini suruh mikir. Ini dulunya ini dari mana? Ya, kita lihat. Kita pikir, oh iya dulu waktu lahir ya kita nggak punya apa-apa. Terus kita pikir lagi dulu waktu di alam rahim, ya kita ternyata di sana berproses panjang selama 9 bulan, mulai dari nutfah, sperma, berproses menjadi alaqah. Alaqah itu ya, darah menggumpal, kemudian menjadi mudghah, daging menggumpal. Kemudian 40 hari berikutnya wa nufika fihi ruh ditiupkan. Nah, ketika posisi sperma itu dijelaskan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Unsur saripati tanah itu tidak lepas dari 4 hal: air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah. Ini unsur sulalah mintin. Maka struktur tubuh kita ini zatnya, unsurnya nggak lepas dari 4 unsur: air, api, angin, tanah. Dan inilah yang membentuk karakter setiap individu. Kalau karakternya itu penyabar, ya, itu berarti komposisinya air dan tanahnya lebih dominan. Kalau komposisinya itu banyakkan apinya, itu berarti ya orangnya itu temperamental, ya. Kemudian kalau komposisinya itu banyak anginnya, itu karakternya nggak bisa diem, pengennya melaku-melaku, pengennya pokoknya suruh diem, duduk manis susah. Gitu. Kemudian ada juga yang lebih banyak aspek tanahnya misalkan. Nah, itu biasanya dia mudah mengalah, memiliki sifat sabar. Kemudian ada yang dominan airnya. Oh, kalau air ini orangnya akan lebih mudah bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan oase, bisa memberikan kedamaian bagi sekelilingnya. Ya, artinya ini semua kembali ke dalam diri kita. Lah, di ajaran tasawuf, ya, nafsu-nafsu yang sudah tadi menyatu dalam diri kita itu ada proses riyadhah mujahadah. Bagaimana kalau dominasi angin? Ya, riyadhahnya pasti harus disesuaikan dengan karakter murid yang jiwanya lebih dominan angin. Bagaimana kalau karakter jiwanya lebih dominan api? Ya, tentu riyadhahnya harus disesuaikan. Nah, dalam praktek riyadhah mujahadah ini, ya, ini di dalam dunia thariqah ini sudah menjadi kelaziman bagi seorang murid untuk melakukan riyadhah mujahadah supaya karakter nafsu yang
dominan di dalam diri kita, itu temperaturnya bisa menurun, bisa berkurang, ya, sampai akhirnya muncullah ya yang mahmudah, muncullah nafsu-nafsu yang terpuji, ya, itu. Jadi di sini irji lidzatika, Syekh Ibnu Arabi menyampaikan, lihatlah dirimu ini kalau kamu bedah secara tuntas, itu kan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata kita bisa menjadi wujud yang sempurna seperti ini, itu semuanya adalah kreasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nosing, enggak punya apa-apa, gitu. Enggak ada yang kita banggakan. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fika al-haq, ya, di dalam dirimu ada al-haq. Ya, tadi sudah saya sampaikan kata al-haq itu sebagai nama lain dari wujud, ya, nyata, yaitu tajalli al-haq, perwujudan dari wujud yang nyata. Itu namanya al-haq. Ya, jadi beda antara al-haq dengan Allah. Maka ketika Al-Hallaj mengucapkan ana al-haq, ini kalau orang ahli tasawuf, ahli hakikat, itu sebenarnya paham, nggak ada masalah kata ana al-haq. Karena al-haq itu bermakna dia sebagai tajalli, perwujudan. Berbeda kalau menyatakan anak Allah. Nah, ini yang terkadang orang-orang ulama zahir atau ulama lahiriah menganggap al-haq itu sebagai makna Allah, makna Tuhan, sehingga al-Hallaj dianggap murtad, sehingga dihukumi hukuman mati. Padahal sesungguhnya al-haq ini memiliki makna yang di kalangan muhakkikin ini sudah bisa dipahami. Faltazim. Jadi faltazim, kalau kalian kita mau melihat ke dalam diri, ya, istilahnya ngoprek ke dalam diri, hakikat diri kita itu siapa? Nah, kemudian akhirnya terbuka, oh iya, ternyata diri saya ini yaitu wujud dari tajalli al-haq. Oh, akhirnya ya kita bisa mengenal siapa diri kita, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya, maka akhirnya sesuai dengan hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, maka sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Jadi faltazim itu secara otomatis, ya, kalau kita istiqomah konsisten berjalan menuju Allah, pasti kita akan merasakan, menemukan pengalaman-pengalaman rohani, merasakan limpah-limpahan ilmu-ilmu ilahiyah, ya, sesuai dengan kadar kualitas istiqomah kita di dalam riyadhah mujahadah ini. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya dapat menjadi tambahan ilmu atau pencerahan kepada kita, sehingga semakin yakin ya tentang peta perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.